Oke, sebelumnya selamat sore bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Dadung Kapu Farm, yang membahas seputar peternakan dan kehidupan sehari-harinya. Tentu seputar peternakan ya bolo. Yang baru bergabung ya, semoga mendapat informasi dan menginspirasi sampean-sampean semua nggih yang mau belajar beternak dan ingin memulai beternak. Untuk yang para senior-senior yang sudah lama beternak, saya ucapkan selamat datang di channel saya. Semoga kita bisa saling berbagi informasi apabila ada salah-salah kata atau salah ucapan saya atau informasi dari saya mohon segera dibenarkan atau diberikan saran agar kedepannya tidak ada yang kebingungan atau salah arah nanti nih. Oke. Ini tuh makan lagi makan sore bolo. Ini udah makan rumput sekarang. Oke, kambing yang misal ada kambing-kambing yang apa nggak bisa gemuk-gemuk padahal makannya kayak gini rakus-rakus, makannya super-super, makannya banyak apa atau susah makan atau gimana, kendalanya apa, ini kita bahas kita bahas sambil nyantai-nyantai sore bolo. Kalau misal dari awal kita bahas dari awal. Kita kalau beli kambing dari pasar, apalagi bukan peternak kalau dari pasar kita itu nggak tahu di sananya itu perawatannya gimana, pakannya apa aja, dan setelannya gimana, itu kan kita nggak paham. Terus kambing itu kenapa gitu kan, kita nggak paham juga kenapa dijual ada di pasar gitu kan, nggak paham kan. Mulai dari situ ketika kita beli dari pasar, ini kan langsung yang dari pasar aja kalau dari pasar kita cek, kita lihat, kita pastiin dulu kenapa nih kambing. Kalau sudah terlanjur kita beli atau ya baru milih-milih, ya kalau masih milih sih milih yang bagus sekalian, yang sehat. Tapi kalau dannya nggak nyampe, bisa belinya yang kurang bagus. Misal kurang bagus tuh kurus atau apa, bulunya kriwil atau gimana, itu kan masih bisa dibenahi bro, asal kita tahu perawatannya. Misal kalau udah kebeli gitu udah sampai rumah. Nah, sampai rumah tuh kita pastikan itu, kalau udah sampai rumah tuh kita bisa mastiin ini kambing kenapa. 1 hari 2 hari gitu bisa udah ketahuan harusnya. Misal kalau belum ketahuan dari awal beli di pasar, di rumah udah ketahuan gejalanya apa, kita cek lagi. Kalau susah makan, susah makan susah makan tuh biasanya dia kendalanya ada di pencernaan. Kita harus cek dulu pencernaannya bagus apa enggaknya. Kalau misal enggak bagus, kita penangkalan pertama itu yang penting parasit yang, nah ini parasit Nah, parasit itu ada 2 jenis macam. Parasit yang ada di kulit, ada juga parasit yang ada di dalam perut. Nah, cacing, pasti cacing itu Nah, misalnya untuk parasit cacing, kalau parasit cacing tuh pemberian diobatinya, kalau penak paling gampang tuh beli obat di toko aja bol, Woxom B atau obat-obat yang lain. Kalau biasanya saya sih pakainya Woxom B yang kapsul itu, yang gede, yang 1 jempol kuras itu. Nah, itu biasanya saya kasih itu. Nah, pemberiannya tetap kalau bisa pagi hari sebelum diberikan makan apapun, perut keadaan kosong, diberikan obat cacingnya, merek serah merek apa aja. Kalau biasanya saya pakai yang kalau dari toko itu Woxom B saya berikan di pagi hari 1 kali aja. Untuk ukuran, misal ukuran segini, ini yang coklat ini saya berikan seperempat kapsul. Untuk yang indukan saya secoklat yang itu nomor 2 itu, coklat yang sana tuh, coklat sana, atau yang indukan yang lain tuh, yang sana. Nah, yang itu kan indukan saya berikan setengah, separuhnya saya berikan separuh. Tetap pemberiannya di pagi hari.
Nah, pemberian setelah pagi hari itu jangan diberikan lagi bolo. Itu enggak kayak minum obat. Setiap hari dikasih itu enggak. Pemberiannya 3 bulan sekali bolo untuk obat yang dari toko. Nanti kalau sudah diberikan di pagi hari itu kita tunggu aja sebulan, 2 bulan itu pasti udah ada kelihatan perubahannya. Dari segi pencernaannya dilihat dulu. Itu udah beda. Kalau misal nafsu makannya masih kurang mantep, kurang marem gitu nggih. Di comborannya setiap pagi itu sampean berikan parutan kunyit. Kunyit nggih. Kunyit atau kunir. Enggak apa-apa, kunir juga bisa. Nah, sama daun kates bolo. Daun kates itu kalau mau langsung nggak apa-apa, tapi kalau nggak mau ya buahnya juga nggak apa-apa. Itu pasti mau kalau buah kates. Nah itu yang alami itu untuk menambah nafsu makan. Jangan lupa garam juga dikasih. Itu tiap comboran, pagi boleh, sore boleh. Nah oke, itu yang untuk penambahan nafsu makan dan penanganan cacing. Untuk yang itu ini untuk opsi yang apa nggih? Parasit yang di dalam perut. Kita membersihkan parasit dalam perut dulu. Kalau misal tetap nafsu makan udah membaik, pencernaan udah membaik, tapi kok bulunya masih kriwil. Nah ini yang parasit kedua bro. Parasit yang di luar tubuh, ya parasit kutu. Ini sebenarnya kalau dari awal kita balik juga bisa. Kita balik misal parasit kutu dulu. Kita perawatan dari kutu dulu. Kita mandikan langsung, baru beli baru nyampe 1 hari 2 hari itu langsung dimandikan nggak apa-apa bro. Setelah itu baru diberikan obat cacing dan lain-lain tadi. Sebenarnya yang bener tuh ya dimandikan dulu baru nyampe. Kalau baru beli dari pasar ya, baru nyampe di rumah itu langsung dimandikan aja nggak apa-apa. Sehari 2 harinya ya dimandikan. Nah cara memandikannya, mandikan ya biasa sih sebenarnya. Mandikan yang penting di bahan untuk memandikannya tadi itu dikasih aja kutu tok. Obat dari toko ya kutu tok, kutu tox gitu tulisannya. Dia botolan bolo. Itu diberikan 1 tutup aja. Nanti 1 gayung itu diberikan 1 tutup. 1 gayung ya. Dicampuri ya sabun cuci piring nggak apa-apa atau sampo. Itu 3 bahan itu dicampur jadi 1 nanti dibuat untuk mandikan. Setelah dimandikan itu udah nanti juga bersih bolo. Diulangi aja 1 minggu 2 kali boleh, 3 kali boleh. Nanti bersih bolo, udah nggak ada kutu-kutuan. Itu paling 1 bulan itu udah kelihatan hasilnya. Kutu udah mati, parasit dalam perut juga udah diobati kayak seperti yang di awal tadi. Itu udah 1 bulan itu udah kelihatan. Tenang kayak gitu mah, masih bisa diatasi. Jadi kalau misal ada yang bingung-bingung atau cara perawatannya gimana, yang kambing-kambing tentunya kambing kurus atau ngeriwil atau cacingan, ya ini tadi langsung paket lengkap. Di sini saya bahas di sini ya. Apalagi pemilih kambing yang memilih kambingnya kurang bagus kayak gitu ya. Perawatannya itu tadi. Atau ingin menambah nafsu makan aja. Nafsu makan tuh dicombornya aja belum. Kunir, kunyit, tambahi lagi nanti garam. Comborannya itu nggak apa-apa. Terus lama-lama 3 hari paling 3 hari diberikan kayak gitu udah perubahan kok bro. Nafsu makannya udah beda, udah bagus. Itu untuk menambah nafsu makannya. Nanti pelan-pelan 1 bulan udah kelihatan. Jadi mungkin yang ada rekan-rekan juga yang ada saran-saran kritikan, monggo saya persilakan, silahkan diberikan
komentarnya di kolom komentar nggih. Silahkan, nggak apa-apa, kita saling menjaga dan saling silaturahmi. Karena saya di sini sifatnya juga bukan menggurui, tapi sekedar ingin berbagi informasi yang pernah saya alami. Ya paling sering tuh beli kambing kalau dari pasar gitu, nggak yang terlalu bagus-bagus banget bolo. Yang kirane ya kurus atau ngelinting kayak gitu. Tapi yang penting umurnya nggak terlalu tua. Ya bisa mah diri. Kalau di satu biasanya diri. Nanti di kandang saya ubah lagi perawatannya masih bisa dirubah. Tapi kalau udah indukan kita nggak tahu itu udah beranak berapa kali. Kadang kecolongannya di situ. Tahu kalau nggak ya beli kayak gini, cempe kayak gini, cemek. Memang lebih sukanya beli kayak gini. Dari pasar rusak, saya benahi di kandang sendiri. Alhamdulillah nanti kalau jadi bagus ya alhamdulillah, kalau nggak jadi bagus nanti dipelihara berapa bulan dilepas lagi, ditukar lagi. Kayak gitu aja kalau saya. Oke, semoga ini bisa memberi informasi atau menginspirasi sampean-sampean semua yang ingin belajar beternak ya. Dan semoga bermanfaat bagi sampean-sampean semua yang ingin mencari informasi atau inspirasi. Saya akhiri, saya ada dari Dadung Gapuk Farm. Semoga ternak atau kita semua juga diberi kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi bolo. Salam dari Dadung Gapuk Farm.